Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah, kembali kita sedikit melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana masih kita membahas tentang kewajiban setiap muslim untuk menuntut ilmu. Karena orang yang tidak menuntut ilmu, khususnya ilmu yang wajib, ini adalah orang yang hakikatnya sedang membahayakan dirinya sendiri. Bahkan disebutkan oleh ulama, orang yang jahil, orang yang tidak belajar, itu dia membahayakan dirinya lebih berbahaya daripada orang lain yang memusuhi dia. Ya, orang yang jahil itu punya musuh misalnya, musuh ini pasti ingin mencelakakan. Tapi orang yang jahil, dia mencelakakan dirinya sendiri lebih besar daripada musuh yang ingin mencelakakan dia. Ini berbahayanya orang yang jahil. Kadang-kadang yang wajib dianggap tidak wajib. Bahkan mungkin yang parahnya lagi, yang wajib malah dianggap haram. Sebaliknya, yang haram dianggap boleh. Atau mungkin bahkan kadang-kadang yang haram malah dianggap wajib. Akibat apa? Akibat tidak belajar. Akibat tidak belajar, enggan untuk apa? Untuk menuntut ilmu, padahal ini yang sangat penting yang akan kita bawa sampai ke alam kubur kita. Alhamdulillah tadi saya bertugas untuk menjadi dewan hakim di musabaqah qiraatul kutub, musabaqah membaca kitab, perlombaan membaca kitab yang diadakan ini jadi terlambat tuh gara-gara itu tadi. Gara-gara itu sebenarnya seharusnya sempat karena jamnya seharusnya jam 8 sudah mulai. Saya datang jam 8, ternyata dewan hakim yang lain datangnya jam 10. Akhirnya kada mulai karena dewan hakimnya kada ada. Akhirnya mulai baru jam setengah 11, seharusnya jam 8 sudah mulai. Jadi asar itu seharusnya selesai sudah. Hakim yang lain jam 10 baru datang, baru jam setengah 11 baru mulai perlombaan tadi itu. Tapi alhamdulillah, masya Allah, kita melihat bagaimana para peserta ini masih muda-muda, luar biasa. Karena batas maksimal umur 25 tahun. Berarti di bawah itu rata umurnya. Artinya melihat mereka yang baru, yang masih muda-muda tadi, mereka membaca kitab, mereka mensyarahkan kitab, kemudian mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari dewan hakim. Ini sangat senang kita melihat. Mudah-mudahan yang seperti ini bisa disusul oleh anak-anak kita juga. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya juga bisa Allah jadikan yang pandai-pandai membaca kitab insyaallah, dan faham dengan maksud yang diinginkan oleh para ulama kita, serta bisa melestarikan ilmu warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak ada tempat yang paling bagus, tempat yang paling layak untuk anak-anak kita itu kecuali di pondok pesantren. Dah masukkan pondok pesantren, aman sudah insyaallah. Selama di pondok pesantren, setidaknya anak tadi ngerti ilmu yang wajibnya. Salat diajarkan secara khusus, kada sesambilan aja. Kemudian cara membersihkan najis, air yang boleh dipakai bersuci pasti diajarkan di pondok, walaupun kada jadi alim benar. Walaupun terjadi alim betul, tapi setidaknya ilmu yang wajib dia faham. Wajib dia paham. Tadi malah sebagian peserta ada yang lebih hebat dari jurinya, malah lebih hebat dari jurinya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang seperti ini bisa senantiasa terus berjalan, biar menjadi motivasi bagi anak-anak yang lain, bagi santri-santri yang lain. Amin ya rabbal alamin. Jadi wajib kita menuntut ilmu agama. Wal ajabu, sedikit kita teruskan. Kata Habib Abdullah Haddad, wal ajabu, dan yang mengherankan. Heran saya, kata beliau.
annaka bahwasannya kamu melihat, bahwasannya kamu taral jahila, kamu menyaksikan, melihat orang yang jahil. Arti bahasa jahil sini kada belajar ilmu agama, walaupunnya pintar ilmu dunianya misalnya kan gitu. Jahil sini maksudnya orang yang tidak belajar ilmu agama, ilmu yang wajib. Al-maghrura yang tertipu, la yafturu tidak pernah dia tadi lesu, tidak pernah dia capek antolabid dunia untuk mencari dunia. Yang saya heran kata beliau, orang-orang yang jahil ini apabila urusan dunia tidak pernah capek, tidak pernah lesu. Oh semangatnya luar biasa, siang malam pagi sore, pokoknya asal bisa menghasilkan duit, apa usaha tadi bisa menghasilkan uang, oh pokoknya jalan, bismillah. Tidak pernah mereka kelihatan yang apa? Kelihatan yang pina lesu, kemudian tidak semangat dan segala macam, karena mereka merasa itu apa? Kebutuhannya. Merasa lailan wa naharan, siang dan malam, malam dan siang hari. Wala yazalu mutakaliban 'alaiha, dan selalu mutakaliban itu jadi kita menyelam di situ di dalam mencari dunia. Syadidal inayati bi jam'iha, dan sangat berusaha memperhatikan apa caranya untuk membanyaki harta, banyak-banyakan kan gitu, di atas daripada kebutuhan, banyak-banyakan. Wa man'iha, dan mencegahnya supaya jangan banyak terbuang. Wa tamattu'i biha, dan bersenang-senang biha dengan dunia tadi itu. Kemudian wa yuqimu li nafsi al-a'dzar al-katsira, tapi dia akan menjadikan udzur, menjadikan alasan-alasan yang banyak untuk mencari dunia tadi itu. Kalau ditakuni orang, kenapa kalian mencari dunia terus? Anu pang, aku nih kini, macam-macam alasannya pokoknya. Alasannya macam-macam. Thumma, kemudian tajiduhu, kamu dapati orang tadi jahilan bi amri dinih, tapi orang tadi bodoh dalam urusan agamanya. Lam yatlub ilman, tidak ada keinginan mencari ilmu. Walam yujalis aliman, dan tidak ada juga dia duduk dengan orang yang alim. Liyata'allama minhu qat, untuk belajar dari orang yang alim tadi sama sekali. Tapi kalau sudah urusan dunia, semangat disuruh bangun jam 3 subuh misalnya, bangun ya tahan, atau jam 2 atau begadang malah. Tapi kalau urusan ilmu, belajar ilmu yang wajib, hanya 5 menit duduk, nguapnya 5 kali sudah. Nguapnya sudah 5 kali. Lesu, kayak jam berapa, lawasnya pang orang nih. Tapi kalau urusan mencari dunia, berantri berapa panjang aja, tapi asal bisa menghasilkan duit baginya, tahan. Ya, ini tahan. Nah ini yang kita khawatirkan, ini yang berbahaya. Ini yang berarti orang ini pandangannya lebih mengutamakan dunia daripada urusan agama. Kada bolehkah? Boleh, silakan. Tapi jangan dikesampingkan ilmu agamanya. Pernah suatu ketika Habib Ali Habsyi naik kapal kalau tidak salah pada zaman itu. Orang itu orang kampung Sidin, orang daerah Sewun. Kemudian ingin pergi bepergian jauh untuk berdagang. Hanya beliau tanya dengan salah seorang, berapa orang rombongan ini? Ujar Habib Ali Habsyi, ada kurang lebih sekitar 20 orang Habib. Kemudian beliau mengatakan apa? Perkataan sayang, maksudnya perkataan yang menyayangkan. Ujar Sidin kurang lebih bahasanya, sayangnya orang inilah, yang 20 orang ini melawan ombak, pergi jauh, pergi capek-capek untuk menuntut dunia aja. Coba seandainya capeknya ini dipakainya untuk menuntut ilmu, maka lebih manfaat bagi dia. Sayangnya, jadi beliau menyayangkan orang bepergian jauh untuk menuntut dunia, tapi kalau urusan ilmu agama dihiga rumah kada berangkat. Satu RT tidak tergerak hatinya. Ini bukan boleh, silahkan. Hukumnya boleh, tapi jangan mengalahkan kepentingan agama. Boleh mencari dunia, silahkan. Harus juga
Karena mencari nafkah itu juga termasuk bagian daripada ibadah dan kewajiban bagi kepala rumah tangga untuk menafkahi orang-orang yang Allah wajibkan untuk dinafkahi, kan gitu. Nah, cuman harus didasari dengan ilmu agama. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kacamata kita, cara pandang kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pandangan kita ini terbalik. Yang seharusnya kita cari, kada kita cari, yang seharusnya kada kita cari, malah kita cari kemana-mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang banyak kepada kita, berkat majelis-majelis yang kita hadiri, berkat guru-guru kita. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita jadi para penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi ulama semuanya, menjadi ahlul ilm zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.